Dekan Fakultas Bahasa dan Seni, Bapak Profesor Dr. Tommy Yuniawan M.Hum. Yang kami hormati Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Bapak Dr. Eko Raharjo M.Hum. Yang kami hormati Korprodi Pendidikan Musik, Bapak Abdul Rahman SPD MPD. Yang kami hormati pula Bapak Ibu dosen Prodi Pendidikan Musik dan para mahasiswa yang kami banggakan. Dan yang paling spesial hari ini, narasumber kita Bapak Yusuf Oblet beserta tim. Kami ucapkan selamat datang Bapak di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul yang insya Allah dalam kondisi sehat walafiat. Salawat serta salam juga kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kami nantikan syafaatnya nanti. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami menyampaikan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan. Yang keempat, penandatanganan IA. Yang kelima, penampilan dilanjutkan workshop oleh Bapak Yusuf Oblet. Yang kelima, diskusi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Memasuki acara yang pertama, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmiyah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Memasuki acara yang selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang kepada Profesor Dr. Tommy Yuniawan M.Hum. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga rahmat, kasih sayang, ridho dan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa
Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa terlimpahkan kepada kita semuanya. Dan salam budaya yang sama-sama kita hormati, kita muliakan. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita beliau Bapak atau Kang Yusuf ini. Ya, Kang Yusuf Oplet ya. Beliau tokoh yang saya kira para mahasiswa dan kita semuanya tahu, beliau adalah dari Padepokan Bumi Seni Tari Kolot di Kuningan, Jawa Barat. Untuk itu, pertama atas nama pimpinan fakultas, kami menghaturkan sugeng rawuh selamat datang di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang, tentu bersama tim Pak WD1, Pak Dr. Eko Raharjo, M.Hum, yang sekaligus beliau ini satu alma mater dengan Kang Yusuf ini dari Universitas Negeri Jakarta. Adik kelas atau kakak kelas ini? Adik kelas ya? Ya. Yang adik kelas siapa? Baik, artinya sesuai. Kalau Pak WD1 itu asli putih, kalau Kang Yusuf ini putihnya mengenakan apa namanya Kang? Surban. Istilahnya sorban. Ya. Pak Korprodi Pendidikan Seni Musik, Pak Abdurrahman MPD, Bapak Ibu dosen dari Seni Musik hadir, Pak Dr. Slamet, Pak Dr. Slamet dari UNJ juga, Yogyakarta, ya. Pak Dr. Udi, ya. Mas Pak Usman, kemudian tadi saya lihat ada Bu Siti, ya, ini juga satu alma mater, Bu Siti dari UNJ, ya. Kemudian Pak Joko Wioso hadir, kemudian tadi ada Mas Gitung ya, itu di belakang Mbak Nafik, Mas Gitung memilih di belakang bersama Mbak Nafik duduknya. Ya. Kemudian siapa ini? Mbak Kidung ya, dosen baru. Dan Bapak Ibu dosen yang berkesempatan hadir pada siang hari, dan terkhusus anak-anakku, mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni dari Prodi Pendidikan Seni Musik. Tidak ada satu kata yang selalu kita lafazkan selain rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah Fakultas Bahasa dan Seni, khususnya Prodi Pendidikan Musik, telah kerawuhan atau hadir Kang Yusuf gitu ya, yang insya Allah siapapun yang hadir di Fakultas Bahasa dan Seni insya Allah akan membawa kebermanfaatan dan keberkahan bagi kita semua. Kang Yusuf dan teman-teman dari Padepokan Bumi Seni Tari Kolot bahwa Universitas Negeri Semarang itu bervisi menjadi universitas bereputasi dunia dan pelopor kecemerlangan pendidikan yang berwawasan konservasi. Nah, selaras dengan itu, ada 3 pilar di dalam wawasan konservasi. Pilar yang pertama adalah sumber daya alam dan lingkungan. Tadi kami sempat berbincang, Pak Dekan, UNES banyak pohon, begitu ya, rindang. Nah, itu mendukung pilar sumber daya alam dan lingkungan. Kemudian pilar yang kedua adalah nilai dan karakter. Nilai-nilai yang luhur tentu ya, yang baik, itu menjadi satu penanda pilar yang kedua. Lalu yang ketiga adalah pilar seni dan budaya. Dan alhamdulillah salah satu yang menopang wawasan konservasi pilar seni dan budaya adalah Fakultas Bahasa dan Seni, yang di dalamnya ada Prodi Pendidikan Seni Musik dan Prodi Pendidikan Seni Tari. Para mahasiswa yang hadir di sini, Kang Yusuf, itu juga berasal dari berbagai macam daerah, tidak hanya dari Semarang. Ada yang dari Sumatera ya? Mana? Dari luar Jawa ada ya? Coba yang dari luar Jawa.
mahasiswa? Nah, ada ini. Ya, luar Jawa, bukan Jawa Tengah loh. Luar Jawa. Ada, ya. Oke, 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian ada yang tentu dari wilayah Jawa. Artinya menunjukkan bahwa di sini mahasiswa kita itu juga berasal dari berbagai macam daerah. Nah, saya kira fakultas sangat menyambut baik dan mengapresiasi hadirnya Kang Yusuf beserta teman-teman dari Padepokan Bumi Seni Tari Kolot untuk memberikan satu wawasan, satu bekal, satu pencerahan terkait dengan satu seni di dalam kreativitas ya, kreativitas seni. Manfaatkan dengan baik forum ini, tentu akan menjadi inspirasi para mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni apa yang nanti akan disampaikan oleh beliau. Apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Kang Yusuf beserta teman-teman dari Padepokan Bumi Seni Tari Kolot ya, kepada Pak WD1, kemudian Pak Korprodi Pendidikan Seni Musik, Bapak Ibu dosen yang telah mensupport forum atau pertemuan yang sangat luar biasa ini. Di Fakultas Bahasa dan Seni itu juga ada peringatan Hari Musik Dunia. Nah, ini adik-adik juga ikut menyemarakan dan itu sudah berjalan secara rutin ya. Kemudian ada peringatan Hari Tari Dunia. Kemudian ada pagelaran wayang kulit. Wayang golek juga ada Kang Yusuf. Jadi kolaborasi. Kebetulan mahasiswa FBS itu ada yang dalang wayang kulit juga ada, dalang wayang golek juga ada. Ada di sini ada? Ada di sini tidak? Dari Prodi Sastra Jawa. Pendidikan Bahasa Jawa. Dan wayang goleknya itu wayang golek menggunakan bahasa ngapak. Ya. Jadi tidak wayang golek yang Sunda, maaf, wayang golek itu pernah kita kolaborasikan berbatasan. Kemudian satu hal yang juga sangat bagus dilakukan oleh teman-teman di Prodi Tari dan Musik, ada setiap malam Selasa Legen itu ada dialog, ada forum tentang mengkaji budaya dari berbagai macam perspektif, dari perspektif hukum, perspektif MIPA, ekonomi. Nah, kalau tidak salah Selasa Legen bulan ini jatuh pada hari Selasa ya berarti. Maksud saya pada tanggal berapa? Jadi itu rutin dan pesertanya juga dari mahasiswa, kemudian dari Bapak Ibu dosen. Nah, bila satu saat berkesempatan pas misalnya hadir ke UNES-nya itu bertepatan malamnya Selasa Legen, saya kira tidak ada salahnya Kang Yusuf bisa menjadi narasumber gitu ya, untuk kegiatan Selasa Legen. Dan itu semua Pak Rektor mensupport terkait dengan seni dan budaya. Sekali lagi terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Kang Yusuf beserta tim dari Padepokan Bumi Seni Tari Kolot, Pak WD1, Pak Korprodi, Bapak Ibu dosen, dan tentu para mahasiswa dari Prodi Pendidikan Seni Musik khususnya. Silahkan saudara nanti bisa berdiskusi, berdialog, sharing ya. Maksimalkan beliau sudah rawuh hadir di sini. Dan mohon maaf apabila ada khilaf dan kekurangan di dalam menyelenggarakan kegiatan ini. Selamat untuk Prodi Pendidikan Seni Musik dan Bapak Ibu dosen Seni Musik atas terselenggaranya kegiatan ini. Terima kasih, hatur nuhun, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak Profesor Dr. Tommy Yuniawan M.Hum. Sebelum memasuki acara workshop akan ada penandatanganan IA antara program studi pendidikan musik dan Padepokan Bumi Seni Tari Kolot. Untuk itu mohon berkenan kepada Bapak Abdul Rahman SPD MPD dan Kang Yusuf Oblet
untuk berkenan maju ke depan dan menandatangani IA. Kepada Profesor Dr. Tommy Yuniawan dan Bapak Dr. Eko Raharjo diperkenankan untuk maju ke depan. Dilanjutkan untuk foto bersama Bapak, monggo. Monggo untuk tim dari Kang Yusuf Oblet silakan bergabung untuk foto bersama dengan para Bapak Ibu dosen. Mohon berkenan kepada Bapak Dekan, kemudian Bapak Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Bapak Korprodi, kemudian Kang Yusuf Oblet untuk berkenan tetap di depan, ada penyerahan sertifikat dan cenderamata.
di sini. Jadi sebagai simbolik saya kasih kapas kosong dulu. Jadi melambangkan kosong kita, setara, kita bisa berproses bareng. Nah, jadi maaf ya, kita sama-sama putih, artinya kita saling percaya, kita setara, kita ingin memberikan ruang-ruang putih ini menjadi warna-warna Indonesia yang Nusantara. Hasilnya warna-warni sebentar lagi. Terima kasih Kang Obet yang sudah memberikan kanvas putih luar biasa. Mudah-mudahan nanti menjadi warna yang bermacam-macam setelah kegiatan acara hari ini. Masuk acara yang kita tunggu-tunggu yaitu penampilan oleh Kang Obet beserta tim. Dimohon untuk mempersiapkan diri. Sumonggo. Ya, monggo Bapak bisa diberi applause dulu teman-teman semuanya. Ini adalah Padepokan Bumi Seni Tari Kolot dari Bandung, jauh-jauh dari sana datang kemari untuk memberikan ilmu kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dekan, Profesor Dr. Tommy Yuniawan, terima kasih atas sambutannya. Pak PD1, kakak saya, guru saya, sahabat saya, rekan-rekan dosen semuanya, para mahasiswa yang saya kasihi, terima kasih untuk pertemuan siang ini, semoga jadi berkah. Saya ingin bercerita sedikit. Ketika saya dulu ngajar SD, murid itu sekarang dua-duanya sudah jadi 2 menteri. Satu, Nadiem Makarim, itu murid saya. Yang kedua, Dito, Menteri Olahraga. Jadi 2 menteri itu ya. Jadi kenapa saya harus menyampaikan ini? Karena ini mana tahu nanti akan bergerak di dunia pendidikan teman-teman ini. Yang di dunia seninya, yang sudah di nasional itu ada Diskodia, Lale Ilmanino, Nino Ram, dan seterusnya. Lalu ada Andin, ada Wulan Guritno, ada lain-lain gitu. Artinya bahwa perjalanan panjang kesenian pasti akan ketemu titik temunya. Nah, siang ini saya membawa teman-teman dari Bumi Seni Tari Kolot, tapi polanya ingin mengenalkan dulu satu-satu. Dibolehkan ya? Dibolehkan supaya mengenal dulu siapa dan apa, gitu, kenapa juga gitu ya. Yang pertama, saya ingin menghadirkan atau memperlihatkan satu permainan dari Gugun Gome, alumni dari ISBI Bandung, ya, Gugun Gome. Dia di kami sebagai narasumber utama untuk musik-musik dari Jawa Barat. Sekarang yang di bawah hanya kecapi saja. Silakan Mas Gun.
baru saja, ini baru lulus saja nih, baru menyelesaikan magister seninya dari Bandung. Saya bilang dorong ada S3 di UNES, maka langsung aja ke UNES saya bilang S3. Silakan, Wihe, dia lebih luas, mungkin sekarang akan diperkenalkan dulu rebab, karena rebab Jawa dengan Jawa Barat beda. Ya, jadi silakan Wihe. Nah ini mudah-mudahan bisa berbagi ilmu juga di sini. Ya, tapi saya bilang selesaikan dulu S3-nya. Silakan Wihe. Masih banyak nih, Indonesia ini ratusan sebenarnya. Nah ini masih mahasiswa. Ya ini mahasiswa ISBI Bandung, Institut Seni Budaya Indonesia Bandung. Jadi masih lajang ya? Masih lajang. Mana tahu ya ini. Nah ini dia spesifikasi di perkusi. Hari ini untuk skripsinya dia lagi mengambil spesifikasi kendang wayang. Karena berbeda, di wayang itu kalau anak sudah bisa memainkan kendang untuk wayang, artinya dia sudah memahami tahapan-tahapan proses komposisi yang rumit. Karena setiap tokoh itu ada kendangannya. Gatot Kaca beda, Arjuna beda, setiap tokoh itu ada kendangannya. Monggo silahkan Kang siapa namanya? Aksal. Ya, Kang Aksal. Mangga.
untuk alat geseknya di Gambang Kromong. Namanya tekyak. Nah, silahkan. Dilihat detailnya ya, pasti akan beda antara klasikal sama ini. Saya ingin bercerita sedikit bahwa kenapa Bumi Sri Tari Kolot sangat konsentrasi untuk mengupayakan hadirnya elemen-elemen musik Indonesia di setiap lawatannya kemanapun, baik dalam negeri ataupun ke luar negeri. Karena kekayaan kita yang saat ini tidak diberi ruang yang semestinya hampir saja kehilangan jati dirinya. Maka dari itu pada kesempatan ini
bebas ke genre musik manapun. Oke? Kita akan coba sekarang. Saya akan memainkan satu komposisi, ya, komposisi dimulai dari requiem dulu, biola, dan nanti dengan kendang. Setelah itu kita akan terus seperti jazz akan berkolaborasi berbarengan. Dan saya berharap kalau teman-teman yang ingin berproses bersama, hayo. Setelah itu baru kita ngobrol soal keseniannya, ya. Oke, siap. Mas Pandi siap? Ya. Baik, tulis ya.
jenisnya langkuang. Langkuang itu adalah permainan antara Sunda dan Betawi. Akan dimainkan dengan piul dan tekian, serta nanti Aksal akan merespon dengan endang. Ya. Oke. Yang mau joget-joget ya. Ya. Silakan piul, endang, mungkin direspon. Ini sama Kang Gugun apa salah tamborinnya.
Rio di bulan lalu, apa yang dibawa adalah jati diri musik Indonesia. Jadi teman-teman, saya sama Bapak Dr. Eko Harjo adalah yang dibekali musik barat, diatonis. Tapi pada akhirnya terpelanting mengopeni musik-musik tradisi. Nah ini salah satunya dia. Aksal juga keliling ke Inggris dengan kendangnya. Artinya ruang-ruang musik tradisi di panggung dunia itu masih luas pasarnya. Jadi kalau memang di jurusan ini ada yang mengopeni musik-musik kita, ini sangat-sangat bagus sekali. Nah sekarang kalau tadi dari Betawi, saya ingin semuanya berdiri. Semuanya ingin berdiri. Lihat ya, dilo-dilo ya. Berdiri semuanya. Semuanya berdiri. Maju nggak apa-apa. Ya. Simpel. Diam. Ayo. Simpel kalimatnya. Hanya bilang. Simpel nih ya. Tilo, sitara, tilo. Simpel ya. 3, mulai. Tilo, sitara, tilo. Sini, dulu. Di sini. Siapa namanya? Ica, sini Ica. Aduh, ayah. Bangke, ada sini. Ya, simpel nih. Ini paling ampuh deh kalau keluar negeri untuk melakukan kegiatan bersama ya. Kita bareng-bareng. Ini namanya tari persahabatan lewat satu lagu untuk mencairkan. Simpel gerakannya. Bisa totor? Oke ya. Now. Das lagi. Ya. Oke lah ini kan? Siap. Ya mainkan ya. D, oke. Biar kamu. Jurusan
kalian berdiri dan gerak. Iya dong. Semalam tuh di RCTI jam 1 tuh masih live. Anugerah komedi. Aduh ini keborong nggak ya ke Semarang gitu? Kalian banget. Akhirnya baru berangkat dari Jakarta dari Kebonjeruk itu ke Semarang ya jam 2 ya. Jam 2 transit dulu kemudian baru ke sini. Kita hanya teman-teman, ini forum akademisi, kita nggak boleh loyo. Saya bilang, karena yang dihadapi adalah anak-anak masa depan Indonesia. Udah, saya nggak akan banyak-banyak dulu karena pasti ini mending kita ngobrol terus proses. Silakan yang mau ditanya. Mau serahkan ke siapa? Pak Usman mau? Silakan. Oh ya. Jadi lebih kita ngobrol dulu ya. Silakan mau tanya ke alat yang mana monggo. Silakan. Pak Usman. Iya. Ya. Saya yang tanya. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus buat Kang Oblet. Ya luar biasa. Saya nggak menyangka ternyata ada suatu kegiatan menarik juga Kang Oblet di sini tadi. Silakan duduk Kang Oblet. Nah agak kita santai dulu ya ngobrol ya teman-teman ya. Ya ini mahasiswa musik, pendidikan musik, ada Pak Eko, Pak Slamet, Pak Mutakin, masih ada di sini Bu Siti yang sangat spesial, ya Bu Nafi dan lain sebagainya. Menarik sekali dari Kang Oblet tadi apa yang disajikan itu. Gitu. Saya baru kali ini tuh lihat apa itu yang namanya wasabi itu. Wasabi. Maksudnya secara dengan mata yang ini Kang Oblet ini adalah seorang komposer. Sebelum komposer adalah juga seorang guru dulunya. Ngajar di Al-Azhar kalau tidak salah. Iya, guru SD sampai SMA itu, terus kemudian sering kali tampil di berbagai acara, kedutaan mungkin juga kan ya, kedutaan melalang buana ke berbagai negara. Tahun 2017 saya pernah ke studio beliau di Depok sama Pak Eko ya, tugas negara dalam tanda kutip. Ini Kang Oblet menarik sekali. Memang kelihatannya apa dari awal Kang Oblet concern untuk instrumen-instrumen tradisi. Yang saya mau tanya Pak Oblet nih, Kang Oblet, kenapa memilih instrumen tradisi dalam konteks musikal? Baik, terima kasih Pak Osman. Terima kasih teman-teman buat Ustaz. Iya. Saya tak ambil buku saya. Saya mau mencatat juga. Saya ingin bocorkan sedikit rahasia dan sedikit kenakalan di kampus ya. Iya. Jadi saat itu waktu saya masuk ke kampus itu, kakak saya yang sekarang Bapak Dr. Eko Rahando dan teman-temannya namanya grupnya itu Gentris. Itu mengcover lagu The Beatles. Beatles ya. Beliau itu kalau main bass udah lupa itu. Wow, udah kalau. Wow, udah terus lalu saya lihat beliau memainkan lagu White Snake. Lagunya tuh ini dia lagu favoritnya ini. Kalau dia masih hafal ya. Itu dah lagunya tuh. Ya, jadi lagu White Snake tuh gondrong, mau main bass, petakilan Pak Eko tuh. Nah, gitu ya. Akhirnya, wah, ini kakak-kakak aku udah pada ekspresi luar biasa gitu ya. Dan yang pertama sekali mengajarkan atau mengajak ke dunia I.O. di Jakarta tahun 87-an adalah Pak Eko. Saat itu kita dapat kerjaan penyanyi itu Sanaya ya, Mas Eko. Itu di Balai Sarbini. Tahu nggak yang saya lakukan gitu? Kami berdua, karena kita mau menghemat, tidak mau menyewa sound system kampus digotong berdua. Ya, berdua. Artinya sebenarnya saya disiksa sama Pak Eko gitu. Ya, akhirnya itu kampus kita kuasai, kunci-kunci segala macam. Nah, kenapa saya memilih ini? Satu saat RCTI saat itu ada namanya dua warna, Mas Jaduk dan Mas Erin Putawa, Mas saat itu. Terus tiba-tiba direktur program SCTV telepon, Kang Oblet bisa nggak menghadirkan para pemain yang bisa memainkan tradisional dan lagu-lagu seluruh genre seperti di RCTI waktu itu dua warna. Oh aku ada, karena saya punya jejari di Taman Mini, para pemusik tradisi. Nah kebetulan kami punya kelompok band. Dilalahnya saat itu para almarhum, saya ditinggalkan wafat 8 orang pemain musik band. Itu adalah para pemenang lomba festival band.
drummer terbaik, gitar terbaik, gitu segala macam apa namanya. Ada kelas juga, Pak Eko juga kenal itu pemain blues terbaik waktu di Jawa. Nah ngumpul tuh, memang sudah jadi home band di TV. Terus begitu ada tawaran itu, saya tinggal nyambut beberapa pemain tradisional, tapi pengennya ada yang profesional. Artinya yang maestro-maestronya ada Bali, ada uning-uningan Batak, ada Talempong, semuanya. Termasuk ini adalah generasi ketiganya. Ya, generasi pertamanya ada lagi ya, udah beberapa. Nah dari sana tiba-tiba saya jalan rezekinya itu bukan di populer. Jadi ketika kami menjadi home band di TV-TV, di TV nasional, mereka baru muncul kelompok-kelompok, kami sudah di handphone di situ. Tetapi ternyata jalan rezekinya itu menggarap tarian-tarian Nusantara dari hampir seluruh tarian Nusantara, dan akhirnya itu riset. Misalkan saya kemarin menggarap tari topeng Cirebon, saya riset bagaimana musik Cirebon. Lalu di Aceh saya menggarap musik Cirebon. Akhirnya itu adalah perkuliahan berjalan sehingga selama 20 tahun itu sangat akrab dengan hampir seluruh elemen musik Nusantara. Dan musik-musik inilah yang akhirnya memperjalankan saya ke pusat-pusat kota di dunia lewat kesenian ini. Gitu. Ya, gitu ya. Dan saya sangat frustasi, saya ngambil ujian itu, masternya itu adalah gitar klasik, karya-karya Sebastian Bach. Dan pada saat ke Itali, karya saya itu dimainkan dengan sangat indah oleh pengamen jalanan. Wah, gila, dia pengamen bisa memainkan sempurna. Udah aku nggak nyampe kepada tahap itu. Akhirnya balik lagi, kemudian saya mau opening musik Indonesia, dan akhirnya musik ini kami bawa ke panggung-panggung nasional dan internasional. Dan dengan bangga saya hadirkan dengan dua hal. Yang pertama, ilmunya kita kuasai. Nah, yang kedua, ini penting buat teman-teman, kuasai jejaring musik-musik industrial. Karena kalau itu sudah dikuasai, kita bisa hadir dengan musik apapun, dan kita akan pede dengan jati diri apapun. Silahkan cek di jejaring di jejak gitar saya. Hampir seluruh program TV dari Metro dan lain, saya selalu mensyaratkan siapa penyanyinya. Kalau saya iringi, saya ingin ada disertakan musik-musik Indonesia sebagai sebuah penghargaan dan penghormatan terhadap eksistensi musik Indonesia. Gitu. Luar biasa. Terima kasih Kang. Ya, sungguh jelas sekali apa yang disampaikan Kang Oget ya. Ini justru pertanyaannya begini, menariknya begini, bagaimana mau merubah mindset yang tadinya guru SD, guru SMP, guru SMA, merubah ke kesenimanan, itu bukan satu hal yang gampang begitu. Kalau saya berubah mindsetnya, saya rubah walikan dari seniman yang sudah sampai segini rambutnya tadi cerita, saya langsung ini dipotong segini harus rapi begitu. Itu terbalik, itu perlu apa ya, mungkin ada sesuatu yang membuat beda. Oh, ini jadi curhat ceritanya. Baik, nggak apa-apa, ini pengalamannya. Baik, saya hampir 20 tahun mengajar dari level TK, SD, SMP, dan SMA. Hampir 20 tahun. Nah, jadi sekarang murid-murid saya itu rata-rata udah 40 tahun. Seangkatannya Wulan Guritno, Andin, dan lain-lain gitu ya, murid saya itu. Nah, saat itu sebenarnya saya ini adalah orang yang ingin memberikan yang terbaik saat mengajar. Itu Mas Eko. Apa yang terbaik? Karena saat itu sebenarnya kita sebagai guru di sekolah dipaksa untuk mengajarkan seluruh bidang ajar seni. Saat itu ya, peraturannya kurikulum berapa tuh? Ya, jadi dipaksa. Wah, sementara kan saya hanya menguasai satu bidang. Maka dari itu untuk menambah ilmu, malam hari setelah ngajar saya belajar di teater koma. Di teater koma teaternya. Lalu untuk proses membangun jati diri, saya bekerja di radio Jakarta. Saat itu di Jakarta ada 2 radio, Prambos sama SK. Kalau Prambos itu untuk anak-anak muda populer, nah SK ini untuk para komedian. Seangkatan saya itu ada Abdel, sekarang ada Komeng, ada Jarvo, ada Eko Patrio, itu seangkatan di radio. Jadi itulah perjalanannya. Nah, ketika saya lagi ngajar, malamnya itu ngamen di Jakarta, ngajar ngamen, gitu terus itu. Ya. Nah, lambat laun kebutuhan rumah tangga. Karena saya bukan orang yang ambisius
khusus untuk naik jabatan. Jadi kalau diminta sertifikat untuk naik jabatan, saya tolak, tidak mau. Gitu, karena saya ini adalah keilmuan, saya berikan ke anak-anak secara tulus gitu. Nah saat itu akhirnya mulai banyak menggarap namanya jingle dan opening bumper di TV. Jadi kalau TV itu kan ada programnya saat itu. Nah itu nyari duitnya saya bikin jingle sama bikin opening bumper. Nah tiba-tiba saya ego nih, Pak Eko, gaji guru segini, bikin jingle cuma semenit segini, gitu ya. Nah itu kita godaan itu tuh, godaan banget itu, godaan. Ini gaji guru sebulan segini, bikin jingle segini bisa beli tanah segini, gitu. Nah gitu, itu manusiawi gitu. Anak mulai gede, saya pengen punya studio, pengen apa segala macam. Jujur saja, passion saya di pendidikan, passion saya di pendidikan. Pak Eko jadi saksinya, Ibu saya begitu saya lulus dari IKIP membelikan ruko untuk supaya jualan, tidak jadi guru. Saya memilih jadi guru SLB di Budi Waluyo di Jakarta Selatan dengan gaji 60.000 sebulan. Saya foto pakai dasi ke ibu saya seolah-olah saya sukses di Jakarta. Supaya dia tidak maksa saya balik. Ini saya kerja di Jakarta, ini pakai dasi ke semua. Gitu. Ya, itu Pak Eko. Jadi kebutuhan tiba-tiba ada peluang, saat itu peluang TVRI memberi kesempatan saya untuk kontrak hampir 5 tahun keliling Indonesia. Dan ini adalah sejarahnya. Ini kalau tahu kain 6.000 ini keluar tahun 2000. Ya awas kan. Ini sudah memperjalankan ke Papua, ke Maroke, ke utara. Ini TVRI. Sejarahnya keliling, bikin program-program dengan TVRI. Habis itu saya dibeli keluasan oleh Ariza. Pak Ubed nggak boleh keluar, nggak apa-apa, honorer aja. Tapi jiwa saya berontak karena apa? Seolah-olah saya menciptakan kecemburuan rekan-rekan guru yang lain. Kok aku udah anak emaskan yang lain? Maka dari itu putuskan untuk berhenti dan total di dunia kesenian, bikin sekolah musik dan membangun tabungan Nusantara. Panjang ya? Panjang. Ya, menarik. Ya. Tahun 90-an di dunia recording adalah dunia analog. Di dunia recording, dunia analog. Kalau kita ke Sony Musik atau ke Musika, itu adalah masa analog ya. Nah, tahun 90 kali ya, Aminoto Kosin ya. Aminoto Kosin baru pulang dari Berkeley, itu yang pertama kali mengenalkan mengajar MIDI musik. Mengirim musik ya, mengajar MIDI musik. Nah, saya mencuri ilmu itu. Wah, ini penting. Ini saya bilang ini masa depan. Dari analog akan ke digital. Saya udah punya feeling ini akan jadi masa depan. Saat itu jalannya Tuhan, JMF Sunda, nggak tahu kenal atau tidak, pencinta lagu lilin kecil. JMF Sunda itu mengajak ke rumahnya, ke kamarnya. Kang, ayo ke rumah. Pulang dari SK, saya diajarkan waktu itu namanya mikrokomposer. Orang belum kenal tuh mikrokomposer, tapi JMF Sunda sudah tuh. Wah, apa ini mikrokomposer? Saya bercita-cita ingin punya alat ini. Dulu tuh masih ketik, masih DOS, ketik. Musik itu bukan sekarang komputer, gampang pakai Logic, pakai Pro Tools ya. Dulu pakai DOS, ngetik, ngetik piano. Nah saat itu aku mempelajari teknologi sampling. Jadi sebenarnya persiapannya sebelum berhenti memutuskan, karena pasti ini dari zona aman, gaji bulanan, yang ini tidak ada penentuan. Nah, saat itu saya merasa sudah bisa bikin sampling, bisa bikin MIDI. Artinya saya siap tempur di dunia industri. Nah, dan ternyata ini teman-teman, apapun yang kalian kuasai, ilmu apapun, pasti akan ketemu jalan rezekinya. Siapa sangka yang tadinya tanpa bayangan apapun, Mas Deddy Mizwar menawarkan untuk bikin ilustrasi sinetron, stripping. Wah, betul kan? Dengan satu episode lumayan gitu. Ini sekarang stripping. Nah, dari situ kan makin, wah aku yakin deh pasti akan ada rezekinya. Dari stripping itu saya membangun studio, membangun apa segala macam.
gaji terakhir saya sebagai guru 20 tahun adalah 1.750.000 bersih. Gitu. Ya, selama 20 tahun 1.700.000 masih ada itu kwitansinya saya simpan sebagai kenang-kenangan. Kenapa? Itu yang mendidik saya untuk struggle di Jakarta. Begitu. Ya, luar biasa, tepuk tangan. Kalau memutuskan siapkan dulu perjanjiannya. Nah, ini kesempatan ini karena saya sudah mulai kepala 6, maka ini adalah kepala 20. Saya siapkan, saya berikan jejaring-jejaring saya untuk mereka muncul. Karena apa? Jejaring itu yang mahal. Maka dari itu mumpung menjadi mahasiswa, lakukan upaya-upaya membangun jejaring seluas-luasnya. Itu kuncinya. Ya, terima kasih. Dari mahasiswa ada pertanyaan? Ayo silahkan tanya, santai saja, nggak usah merasa terintimidasi. Ya. Santai saja. Silakan. Terus kalau nanti searching nama saya, kalau ada video yang aneh-aneh itu di delete ya. Begitu nama saya di searching pasti yang aneh-aneh yang keluar. Ya. Silakan. Jangan percaya. Mungkin siapa itu ya? Ronald mungkin, silakan. Boten. Ayo silakan. Oh. Tidak ada. Harus ditunjuk. Gini, nggak apa-apa. Kita sama-sama guru. Gini, teman-teman mahasiswa. Bukan sama sekali tidak ingin menikah, sama sekali tidak. Tapi ini dalam rangka edukasi. Yakini bahwa saya adalah seorang pendidik. Ya, saya juga seorang seperti sahabat-sahabat saya, dosen-dosen di sini, kakak saya tuh bawel ke saya, gitu. Bapak saya pendidik ya. Jadi ada satu suasana saat ini di kampus. Saya ngajar di ITB 6 bulan untuk ekstrakurikulernya. Menurut saya satu-satunya kampus non institusi seni yang paling lengkap instrumennya adalah ITB. Silakan dicek. Orkestranya lengkap, gamelannya lengkap, seluruh instrumen tradisinya lengkap. Begitu saya masuk ke sana, saya tanya, mengapa ini orang-orang yang sebenarnya tidak dirancang untuk menjadi para seniman? ITB memberikan peluang yang besar untuk memberikan uang sebesar-besarnya bagi mahasiswa untuk belajar seni budaya. Ternyata itu adalah proses membangun jati diri kita. Nah, kita jadi kuliah di sini, mau tidak mau kita harus menjudge diri kita terus-menerus untuk aku positioningnya mau di mana di kesenian ini. Mau jadi guru, mau jadi profesional, mau jadi ini dari sekarang. Karena kalau tidak dari sekarang, kita akan ngambang. Sementara sekarang ini adalah, ini saya baru saja kecewa dengan klien lama yang membuat jingle Optik Melawai itu saya. Optik Melawai, di mana betul Optik Melawai? Kemarin dia mau merekonstruksi aransemen komposisinya, mau buat disimpan di outletnya. Terjadi tawar-menawar. Ini fakta yang real yang dihadapi. Apa yang terjadi? Mas Ubed jangan mahal-mahal dong, karena sekarang kan musik bisa dibuat di di artificial intelligence. Aku tersinggung, ya silakan aja pakai AI. Tapi lama-lama karena aku penasaran juga, dibuka juga tuh sono. Ya Suno atau Sono? Suno ya. Suno. Dibuka, ketik 1 menit. Ya iya. Orkestranya lengkap 1 menit, vokalnya sudah bisa. Ini kan tangan kita. Tapi silakan kalian perintah Suno untuk memainkan kecapi. Yang keluar mungkin dari Laos, instrumen Laos. Silakan memainkan tegaga. Jadi ini adalah preventif kita untuk harus kita jaga, dan ini kekuatan budaya kita. Kalau enggak oleh kita, habis ini di sampling semua sekarang. Sahabat saya sekarang sudah membuat seluruh sampling instrumen tradisional, dan akhirnya orang-orang memainkan instrumen tradisional hanya pakai komputer doang. Benar atau benar? Searching gamelan, Anda di gamelan doang. Nah, proses bersamanya itu hilang. Interaksi proses bersama itu yang mahal itu hilang. Proses budaya itu hilang. Kamu bisa memainkan apapun. Makanya tahun 96 sampai 2000 saya sudah ditawarin sama Ola untuk membuat sampling di keyboard. Saya tolak karena apa? Saya membayangkan suatu saat akan hilang ini. Dan ternyata tidak nunggu dalam waktu berapa puluh tahun, 10 tahun, seluruh organ tunggal sudah lengkap. Mau apa? Keroncong, dangdut, apa udah lengkap itu. Artinya itu tantangan zaman. Nah teman-teman, silakan pilihan ada teman-teman. Mau jadi programmer, mau jadi
Iya. Karena ini adalah Iya. apa namanya, bukan untuk terakhir kali, mudah-mudahan nanti diundang lagi. Ini, silakan tanya. Silakan. Ada? Dari mahasiswa. Biasanya mahasiswa itu suka yang teknis-teknis, Kang Obed. Apa ini kata saya? Ayo, silakan. Oh. Ya, ini masih berhubungan dengan guru. Biasanya kalau guru musik di sekolah, kebetulan di sekolahnya di tempat tertentu itu tidak ada alat, dia bingung. Saya harus ngajar apa, Bu? Gitu. Nah, ini bagaimana triknya? Kemudian, padahal di sekitar situ itu ada alat-alat tradisional. Bagaimana memanfaatkan seperti itu? Di posisi sebagai seorang guru. 5 tahun disponsori Kompas, saya keliling ke sekolah-sekolah di luar, di pedalaman. Salah satunya ke Enrengka. Ada kenal Enrengka? Enrengka di Sulawesi. Enrengka Sulawesi. Itu di sekolah itu, di sekolah kami tidak ada gitar, tidak ada. Jadi persepsi mereka adalah bahwa sekolah itu adalah musik, itu adalah gitar, piano, orkes dan seterusnya. Gitu. Sampai menyerah dia tidak punya apa-apa. Saya bilang tanya, di sana ada bambu nggak? Ada bambu ada. Ada batu nggak? Ada. Udah kumpulin aja. Saya datang, saya minta batu, saya buat bambu. Buat apa? Udah kumpulin aja. Apa yang paling basic bisa kita lakukan untuk memberikan pelajaran atau pendidikan musik kepada sekolah-sekolah yang tidak punya kemampuan untuk membelajar musik? Ada alami, vokal, dan ritmik. Maka dari itu pelajaran pertama adalah bagaimana menggunakan irama, pola irama, dan itu menjadi basic untuk memberikan pengalaman musikal. Lalu dilanjutkan dengan vokal, karena vokal itu semuanya bisa dilatih gitu. Nah itu dua hal itu. Tetapi lagi-lagi pertanyaannya adalah ada enggak sekarang atau bahkan kampus membuka diri enggak kepada para maestro yang otodidak yang mau berbagi ilmu di kampus? Kan tidak semua kampus membuka diri. Almarhum yang membawa Lahi ke sini waktu di Paris main, dia diminta untuk di Sorbonne University untuk ngajar di sana. Saya bilang Pak Muhammad almarhum, kalau aku memberikan ilmu di Kuningan Batam ini di Paris, maka mereka akan menguasai secara lengkap ilmu ini. Tetapi generasi saya kehilangan keilmuan ini. Dia balik dan menolak tawaran dari Sorbonne itu. Tapi kan tidak semua bisa menolak itu. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang, seberapa besar minat para mahasiswa seni non pendidikan tradisi untuk mau belajar tradisional? Itu pertanyaan balik. Seberapa penting bagi kalian alat-alat ini dalam penyertaan komposisi atau karya-karya musik kalian? Itu sebenarnya. Kalau menurutmu ini penting, ini menarik, ini masa depan, maka akan tergerak untuk mempelajarinya. Itu dulu ya. Thank you so much ya. Oke. Iya. Kira demikian. Ya. Saya lagi lihat jam dulu soalnya. Saya biasa tepat waktu soalnya. Kita berkolaborasi satu lagu Alusiau. Oh, Alusiau, oke, Alusiau. Oke, siap, Alusiau. Alusiau. Di mana ya? Dari mahasiswa aja yang mau main, silakan Alusiau. Pak, siapa? Ayo, biar saya nih. Ayo, satu, ayo. Silakan, ayo. Terbaik,
Cita-cita kita manusia masing-masing doa kami doa di kami doa orang kali masa-masa sahabat doanya tahir Anggori haukun masing bersita-sita masing kami doaku Masa yang berakhir yang telah bicara Alumni dia Pasurean mahu doari dia dari Saudia Cita-cita dia itu masing kami doa cita-cita luar biasa. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Ya, sampai bertemu lagi. Selamat sukses, selamat menempuh pendidikannya. Mudah-mudahan kalian ilmunya meluas, berkah dan bisa memberikan manfaat buat diri kalian. Terima kasih. Saya ingin menyerahkan lukisan ini yang tadi masih putih. Yang tadi masih putih. Mohon disimpan dengan ini. Ini mahal ini. Mahal ini. Oke. Oke, siap, nanti akan kami di ruang merdeka. Terima kasih luar biasa. Oke, thank you. Teman-teman, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi tepuk tangan untuk Kang Obed dan timnya. Udah, aku nggak punya hutang lagi ya. Dari 5 tahun lalu sudah kesini, aduh, udah terpenuhi. Udah, nggak punya hutang lagi saya ya. Teman-teman, thank you, Bumi Sanitari Kolot. Mohon maaf Kang Obed, ini para mahasiswa ingin berfoto bersama juga dengan Kang Obed. Mohon berkenan.